Ya. Ke yang bawah ya, nggak ke kiri sedikit. Oke, stop. Ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, lihat kemari, dua, tiga. Bentar ini Pak, apa tuh? Tiga, dua, Satu. Oke, sekali lagi. Udah. Oke. Ya.
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan pengurus DPC PPWI Kota Langsa dan pembukaan kegiatan Seminar Internasional Global Educational Communication Technology Langsa 12 November 2013 segera dimulai. Sebagai acara yang utama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Husni Tamrin, SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والذين أوتوا العلم
Wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Mawar Melati. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Disampaikan oleh Bapak Insinyur Said Abdurrahman MM. Bapak Zainal Arifin, Bapak-bapak unsur musbidah Kota Langsa yang hadir,
Yang terhormat Bapak Wilson Nalingki, SPD MSDMA, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Selamat datang Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran. Spesial penghormatan kami kepada tamu istimewa, yaitu Mr. Adachi dan Mr. Nakai dari Jepang, beserta rombongan yang telah hadir di Kota Langsa. Kami sampaikan selamat datang. Semoga bapak-bapak beserta rombongan merasa nyaman berada di kota tercinta ini. Bapak Ibu para hadirin peserta seminar yang berbahagia, para panitia, pimpinan BUMN, dan hadirin hadirat yang kami muliakan. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadiran Allah SWT, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti dua kegiatan sekaligus, yaitu pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI Kota Langsa, yang dirangkaikan dengan seminar internasional dengan tema Solusi Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi bekerjasama dengan Global Educational Communication Technology dari Lembaga Pendidikan Jepang. Bapak Ibu, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, kami merasa berbahagia pada hari ini dapat menyelenggarakan pelantikan pengurus PPWI Kota Langsa yang beberapa waktu lalu telah terbentuk. Hadirnya PPWI di Kota Langsa ini tentunya akan menambah mitra pemerintah Kota Langsa di dalam aspek jurnalistik. Tentu kami akan bermitra dengan organisasi, asosiasi, profesi kewartawanan yang telah ada. Namun berbeda barangkali kalau selama ini asosiasi yang ada itu rekrutmen keanggotaannya mungkin lebih kepada para anggota yang berprofesi sebagai wartawan, maka PPWI bukan hanya wartawan, namun mengakomodasi semua unsur masyarakat yang memiliki bakat dan minat di dalam jurnalistik atau tulis menulis. Oleh karena itu, kehadiran PPWI sebagai organisasi wadah kemasyarakatan tentunya ingin mengembangkan suatu masyarakat yang cakap media, yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab di dalam memberikan sajian informasi positif terhadap berbagai kegiatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu para hadirin yang kami muliakan, tentunya kehadiran ini di Kota Langsa ini kami berharap terutama kepada Bapak Wali Kota Langsa atau yang mewakili beliau, dan kepada seluruh unsur masyarakat yang ada di Kota Langsa, kiranya dapat memberikan dukungan kepada PPWI Kota Langsa sehingga PPWI Kota Langsa keberadaannya dapat memberikan kontribusi positif di dalam pengembangan informasi yang ada di sekitar kita. Baik, kami selain itu juga menyampaikan bahwa di samping pelantikan pengurus PPWI, kami juga sekaligus melakukan kegiatan seminar internasional bekerjasama dengan seperti kami sebut tadi bahwa Global Educational Communication Technology dari Jepang. Oleh karena itu kepada Mr. Adachi dan Mr. Nakai dari Jepang beserta rombongan, kami merasa sangat berbahagia, sangat bersyukur sekali mendapat kesempatan bekerja sama menyelenggarakan seminar internasional ini. Kami sampaikan bahwa Kota Langsa saat ini tentu sedang galak-galaknya mengembangkan pendidikan. Kami sadar bahwa generasi muda, para pendidik dalam bidang pendidikan ini tentunya sangat berharap bahwa apa yang kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Jepang kiranya dapat diaplikasikan juga di Kota Langsa. Oleh karena itu kami berharap PPWI Kota Langsa tidak hanya bekerja sama untuk kegiatan ini saja. Kami berharap dari GLEC dari Jepang ini tetap membuka pintu seluas-luasnya untuk PPWI Kota Langsa bekerja sama dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya. Oleh karena itu sekali lagi Mr. Adachi dan Mr. Nakai, kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya, dan kami berharap bahwa kita tetap akan bisa melakukan kerjasama di masa-masa mendatang. Bapak Ibu yang berbahagia, di sini kita juga hadir Bapak Wilson Nalingki, Ketua Umum Pengurus Nasional PPWI dari Jakarta. Tentunya beliau akan memberikan banyak arahan-arahan dan memperkenalkan PPWI secara luas kepada kita semua. Di samping itu kami mohon berkenan nanti Bapak Wilson untuk melantik pengurus PPWI Kota Langsa. Dan kepada Bapak Wali Kota, kami berharap juga berkenan nantinya untuk dapat memberikan arahan
dengan terbentuknya PPWI sehingga dapat bermitra dengan baik. Pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesarnya atas bantuan dan kerjasama yang sangat baik sehingga kegiatan seminar ini dapat kita langsungkan dengan baik. Pada Bapak Ibu yang telah memberikan bantuan penyelenggaraan acara ini, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada peserta, ini adalah pendidikan dengan narasumber langsung dari Jepang. Oleh karena itu, kami berharap kita semuanya dapat mengambil manfaat sebaik-baiknya sehingga apa yang disampaikan ini dapat kita aplikasikan dan bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, terutama sekali penundaan waktu yang begitu lama, kami atas nama PPWI Kota Langsa sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini bukan kesengajaan, tetapi karena ada kepentingan yang untuk mengembangkan pendidikan di Kota Langsa, maka barangkali ada hal-hal yang kita dahulukan sehingga kami mohon maaf atas ketidaknyamanan kita semua. Saya pikir demikian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang selanjutnya, pembacaan surat keputusan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudara M. Arifin Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia nomor 058-PPWI-SK-Angka Romawi 10 2012 tentang pembentukan dan pengangkatan kepengurusan PPWI Cabang Langsa Provinsi Aceh masa bakti 2012-2017. Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia PPWI menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil rapat pembentukan pengurus PPWI Cabang Langsa tanggal 10 Oktober 2012 memutuskan menetapkan pertama, membentuk organisasi Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPC PPWI Langsa Provinsi Aceh. Kedua, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Ketua Umum Wilson Laleke, SPD, MSc, MA. Lampiran keputusan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPC PPWI nomor 058-PPWI-SK-Angka Romawi 10 2012 tanggal 15 Oktober 2012. Struktur organisasi dan personalia Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia DPC PPWI Langsa Provinsi Aceh masa bakti 2012-2017. Dewan Pembina 1. Wali Kota Langsa, 2. Kapolres Langsa, 3. Dandim 0104 Aceh Timur, 4. Kajari Langsa, 5. Ketua DPRK Langsa. Dewan Penasehat 1. Muslim SHI MM, 2. Haji Ramadan Ismail SH MBA,
3. Tengku Haji Nurdin Ibrahim PA. 4. Insinyur Alfian. 5. Said Muhammad Al-Habsyi. 6. Fahrudin. Dewan Pengurus. Ketua Insinyur Said Abdurrahman MM. Wakil Ketua 1 Hadi Abidin SE. Wakil Ketua 2 Eka Saputra SE. Sekretaris Tengku Iskandar Faisal SKP MKes. Wakil Sekretaris Adi Yusfan SE. Bendahara Fahrudin. Wakil Bendahara Rahmawati. Biro Humas dan Publikasi Husaini Karim. Biro Litbang dan Diklat Edi Khalil SPD MPD. Biro Hukum dan Advokasi Yuspar SH. Biro Pengkaderan Ngatiman SPDI. Biro Keuangan dan Usaha Aryani. Biro Administrasi dan Logistik 1. Ayub. 2. Yudi Purnama. 3. Wildan Ningsih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2012 Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia. Ketua Umum Wilson Lalengke SPD MSc MA. Untuk ini kami mohon kepada Ketua Umum PPWI Nasional berkenan melantik pengurus DPC PPWI Kota Langsa. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya melantik saudara-saudari sebagai pengurus PPWI Kota Langsa, saya ingin bertanya dan mohon dijawab dengan bersedia atau tidak bersedia. Bersediakah saudara-saudari untuk dilantik sebagai pengurus PPWI Cabang Kota Langsa? Iya. Terima kasih. Saudara Ketua sudah memegang pataka PPWI dan mohon dengarkan, simak naskah pengukuhan yang saya bacakan ini. Naskah pengukuhan Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia Kota Langsa masa bakti 2012-2017. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, saya atas nama Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia dengan ini mengukuhkan kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia Kota Langsa, Daerah Istimewa Aceh, dengan ketua dijabat oleh Insinyur Said Abdurrahman MM beserta seluruh jajaran pengurusnya, seperti tertuang dalam lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Nasional PPWI nomor 058/PPWI/SK/10 Romawi strip 2012. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
memberkati kepengurusan PPWI Cabang Kota Langsa dan kita semua. Langsa 12 November 2013 yang mengukuhkan atas nama Dewan Pengurus Nasional tertanda Ketua Umum Wilson Malengke. Terima kasih. Mungkin Pak, satu Pak. Terima kasih Pak. Kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Penyematan PIN PPWI kepada pengurus yang baru dilantik dan penyematan ID card PPWI. Selanjutnya, penyerahan Pataka PPWI dari Ketua Umum PPWI kepada Ketua PPWI Kota Langsa. Saya silakan PT Pataka PPWI untuk disebarkan di Kota Langsa. Pemberian ucapan selamat kepada pengurus yang baru dilantik oleh para pejabat dan untuk yang selanjutnya yaitu sambutan dan arahan Ketua Umum PPWI Nasional oleh Bapak Wilson Malengke MSc MA. Untuk kita semua, yang terhormat Bapak Wali Kota Langsa, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, para musbida Kota Langsa, alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pers, kawan-kawan saya, para guru, baik dari SD, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya, para mahasiswa, bila ada yang hadir, dan juga dari semua undangan yang berbahagia. Special appreciation to my friends from Japan, Nakai-san dan Adachi-san. Ohayo gozaimasu.
Ya, belajar bahasa Jepang selamat pagi. Baik. Tentu pertama-tama kita menyampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita boleh berada di tempat ini. Dan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua DPC bahwa agak terlambat karena tadi kita mengunjungi sebuah SD dulu atas arahan dari Pak Kadis untuk mempresentasikan atau mensimulasikan program dari Global Educational Communication Technology yang mungkin nanti kita akan terapkan di sekolah-sekolah di Kota Langsa. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang hadir di sini, karena telah bersusah payah untuk datang menghadiri sebuah acara yang spektakuler menurut saya, yaitu pelantikan pengurus cabang PPWI Kota Langsa sekaligus dengan seminar Global Educational Communication Technology. Sebelum saya lanjut, saya mohon izin kepada Bapak Wali Kota dan seluruh hadirin kalau saya coba tampilkan apa itu PPWI dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan kenapa sampai dikaitkan dengan acara seminar GLEC misalnya. Kita perkenalkan dulu rombongan yang datang. Saya sendiri Wilson Maleke dipercaya oleh teman-teman PPWI Indonesia sebagai Ketua Umum dari organisasi wartawan masyarakat ini. Dan bersama saya ada Bapak Gakuso Adachi, yaitu Presiden dari Global Educational Communication Technology dari Jepang yang tiba di sini di Indonesia hari Jumat atas undangan PPWI. Bersama beliau ada Mr. Junya Nakai sebagai Senior Managing Director dari Global Educational Communication Technology. Untuk Indonesia, GLEC itu dipimpin oleh Bapak Yaman Suryaman, berpusat di Bandung, di Jawa Barat. Beserta kami itu ada 9 orang, jadi cukup ramai. Mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik untuk kita-kita di Kota Langsa. PPWI itu sebenarnya konsen pada persoalan yang satu ini, bahwasanya sejak dulu kala sampai kapanpun, siapa yang menguasai informasi, dialah yang akan menguasai dunia dan kehidupan. Nah, ini sebenarnya kan sejalan dengan atau dilandasi oleh sebuah ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan Iqra. Ayat pertama yang diturunkan kepada umat manusia adalah Iqra. Bacalah, bacalah, dan bacalah. Informasi itu sebenarnya yang amat penting dalam kehidupan kita sebelum yang lain-lain. Oleh karena itu, maka ketika informasi dikelola secara profesional, itu akan menjadi uang dan juga akan mendatangkan mudarat ketika tidak ada lagi moralitas yang mendasari pengelolaan sebuah informasi. Saya yakin dan percaya bahwa bapak-bapak polisi itu merasakan sekali bagaimana informasi menjadi sebuah momok saat ini, karena pengelolaan informasi yang tadi saya katakan secara profesional tidak bermoral. Nah, konsep kita adalah di dalam persoalan-persoalan yang berkenaan dengan informasi, karena sesungguhnya hakikat kehidupan itu adalah informasi itu sendiri.
Ada sesuatu yang kita lapar, ada yang mau dimakan tapi tidak ada informasi tentang bagaimana cara mengolah makanan, juga kita akan kesulitan dan seterusnya. Nah, kita membagi informasi itu adalah dua kelompok besar. Pertama, informasi formal yang dikelola oleh negara atau oleh pemerintah dalam bentuknya informasi pendidikan di sekolah-sekolah, informasi manajemen pemerintahan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah informasi non formal yang tidak diformalkan dalam sistem kenegaraan secara terstruktur, misalnya media massa. Nah, ini adalah bagian dari seliweran informasi yang bertebaran di sekitar kita, baik yang formal maupun non formal. PPWI hadir untuk mengelola keduanya, informasi formal maupun di non formal. Nah, ketika kita lihat informasi non formal ada di TV, di koran, di radio, di internet, online, dan sebagainya, maka kita sering terkecoh dengan informasi yang ditampilkan di layar. Seakan-akan itulah yang terjadi, bahwa yang sebelah kiri dari gambar itu adalah yang menjadi atau yang di sebelah kanan dari Bapak Ibu adalah korban. Tetapi sesungguhnya yang terjadi di belakang layar adalah justru yang dikorbankan itu adalah yang sebelah kanan. Nah, hal-hal seperti ini hanya dapat dicerna oleh penerima informasi yang cerdas, yang memahami cara menyelami informasi yang ditampilkan oleh media-media massa. Antara lain misalnya dengan cek and recheck, mendapatkan informasi dari berbagai sudut, berbagai pendapat, berbagai sisi, dan seterusnya. Demikian juga kita mendapatkan informasi di dalam kelas oleh anak-anak kita. Nah, di sini terlihat bahwa ketika sumber informasi itu sudah banyak, tidak hanya dari seorang guru misalnya, maka siswa kita seakan-akan sulit untuk dikendalikan. Saya kira para guru yang merasakan betul masalah seperti ini, bahwa apa yang diajarkan di sekolah tidak sesuai dengan yang dia dapatkan informasi yang ada di luar, di TV, di internet, di warnet, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka kita berupaya untuk mendorong setiap warga masyarakat, setiap kita dan semua elemen untuk berkontribusi dalam pengelolaan informasi, baik itu informasi yang non formal maupun yang formal tadi. Nah, PPWI hadir dengan visi utama mencerdaskan masyarakat dalam mencerna informasi. Cerdas informasi seperti kata Ketua DPC PPWI Kota Langsa tadi, yaitu masyarakat yang mampu mencerna dengan baik informasi yang diterimanya, baik itu di sekolah, di luar sekolah, melalui media massa, melalui omongan teman, dan lain sebagainya, dan meresponnya dengan benar. Selain itu, dia juga cerdas dalam menyampaikan informasi, yaitu informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita punya keinginan untuk mewujudkan ini, maka kita tidak bisa berharap dari pihak manapun, terutama dari pihak media mainstream. Mohon maaf kawan-kawan profesional, karena semua apa yang terjadi di mainstream itu adalah dua kepentingan saja, yakni bisnis, ekonomi, dan politik kekuasaan. Kepentingan masyarakat itu nomor sekian. Oleh karena itu, dari mimbar ini saya menghimbau agar masyarakat jangan pernah berharap kepentingan masyarakat itu akan diperhatikan oleh media mainstream, tetapi oleh kita sendiri. Kitalah yang melibatkan diri dalam berbagi informasi dengan cara kita gotong royong mengerjakan media massa kita.
Nah, tentu saja seperti kali ini kita sudah menyaksikan bersama-sama pelantikan DPC TPWI Kota Langsa. Saya ingin mengingatkan kepada ketua dan jajaran pengurus bahwa membentuk kepengurusan itu hampir sama dengan mudahnya dengan membalikan telapak tangan. Tetapi yang sulit adalah mengaktualisasikan apa yang bisa kita kerjakan untuk masyarakat, untuk berkontribusi ke masyarakat. Itu yang sulit. Tetapi saya yakin dan percaya dengan semangat teman-teman, apalagi dipimpin oleh ketua, bahwasanya PPWI Kota Langsa akan berkibar terus berkontribusi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah Kota Langsa. Nah, kalau kita lihat bahwa kali ini kita bawa teman-teman dari Jepang, itu juga berkaitan dengan apa yang saya bacakan tadi di awal, yakni Iqra. Bahwasanya kita disuruh belajar membaca. Belajar itu dari ayunan, dari lahir sampai ke liang lahat. Dan kita disuruh belajar itu sampai ke Cina, ke Jepang, ke mana-mana. Nah, saya ingin ingatkan atau katakan bahwa kali ini kita tidak perlu ke Jepang, tetapi orang Jepang itu sendiri sudah datang membawa ilmu pengetahuan itu kepada kita di tengah-tengah kita. Nah, oleh karena itu maka PPWI Kota Langsa dan kita semua di dalam ruangan ini diharap untuk menangkap peluang itu sebagai salah satu aktivitas yang positif bagi masyarakat kita di Kota Langsa. Itu salah satu kegiatan yang mudah-mudahan bisa menjadi core kegiatan dari PPWI Kota Langsa, dan saya sangat apresiasi respon dari Kepala Dinas, bahkan sudah langsung membawa teman-teman Jepang ini ke sekolah. Nah, itu satu apresiasi saya yang sangat tinggi, sangat besar. Kita berterima kasih, Pak, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik awal untuk peningkatan kemampuan anak-anak kita ke masa depan. Saya berterima kasih kepada kita semua, terutama kepada pemerintah daerah Kota Langsa yang sudah memberi dukungan, apresiasi, bahkan hadir di tempat ini dalam rangka pelantikan dan seminar. Juga kepada Dinas Pendidikan Kota Langsa, terima kasih banyak, Pak. Kepada Bapak Polres, Kodim, dan aparat sekalian, saya menyampaikan terima kasih pada para tokoh masyarakat dan pemuda, tokoh pers, dan selanjutnya kepada para guru-guru, juga kepada tim Black yang dari Jepang, Nakai-san dan Adachi-san, arigatou gozaimasu, sudah datang ke Indonesia, dan kita semua para hadirin yang akan mengikuti seminar kali ini. Tentu kegiatan kita akan bermanfaat ketika kita pulang dari sini melakukan sesuatu yang sesuai dengan harapan-harapan kita sebelum datang. Oleh karena itu maka saya berharap terutama kepada peserta yang mengikuti seminar akan mengambil manfaat, pengetahuan, wawasan, dan lain sebagainya dalam kegiatan seminar kita nanti. Lebih kurang saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berikutnya, sambutan dan arahan sekaligus membuka acara seminar internasional Global Educational Communication Technology yang diwakili oleh Bapak Asisten 1 Pemko Langsa. Kami mohon kepada Bapak waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati rekan-rekan para unsur Musbida dan Musbida Plus Kota Langsa. Yang saya hormati pimpinan PCPN 1 Langsa beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Langsa beserta kepala SKPK yang berhadir pada hari ini. Yang saya hormati narasumber Global Educational Communication Technology, yaitu Mr. Adachi Gakuho dan Mr. Naka punya dari Jepang. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Keluarga Warga Indonesia atau PPWI. Yang saya hormati para pengurus DPC PPWI Kota Langsa. Yang saya hormati Global Educational Communication Technology yang berhadir pada hari ini. Yang kami muliakan para peserta seminar dan para undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat dan sukses pada pengurus DPC PPWI Kota Langsa yang baru saja dilantik. Saya berharap kepada pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan roda organisasi dengan baik. Dan saya sangat bergembira menyambut kehadiran PPWI sebagai bagian dari era keterbukaan informasi khususnya di Kota Langsa ini. Untuk kita pahami bersama, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting sebagai negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Oleh sebab itu, saya mengharapkan kehadiran PPWI ini menjadi mitra penting bagi pemerintah Kota Langsa dalam upaya memantau serta menjembatani kebutuhan masyarakat dan keluhan masyarakat yang kadang-kadang tidak terpantau oleh media mainstream sehingga dapat langsung ditangani oleh pemerintah. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kepada para anggota PPWI Kota Langsa, saya mengingatkan kiranya saat meliput serta menulis berita agar selalu sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik profesional dan berkompetensi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejauh ini, partisipasi jurnalis warga dalam produk jurnalistik masih dianggap rawan pelanggaran hukum. Perkembangan jurnalisme warga masih belum seimbang dengan kualitas penulisan maupun pemahaman warga terhadap kerja jurnalis. Untuk itu ke depan, mari kita bekerja sama dalam membangun Kota Langsa yang lebih baik, bermartabat, bertamadun, Islam dalam memakmurkan dan kesejahteraan masyarakat yang kita cintai bersama ini. Para hadirin undangan yang kami hormati, semua bangsa di muka bumi sekarang ini telah berusaha menyelenggarakan pendidikan yang terbaik untuk rakyatnya, karena pendidikan menjadi kunci kemajuan dan cara terbaik untuk meningkatkan martabat bangsa. Masalahnya, apakah usaha tersebut sudah sesuai dengan semangat zaman sehingga penyelenggaraan pendidikan benar-benar berkualitas, murah, dan merupakan cara yang efektif untuk mencerdaskan rakyat, mengimplementasikan nilai-nilai kearifan, dan menumbuhkan kebudayaan. Fakta menunjukkan bahwa beberapa bangsa di dunia saat ini telah berhasil menyelenggarakan pendidikan dengan sangat baik. Sebaliknya juga tidak mungkin munafikan sedikit bangsa-bangsa yang masih terpuruk dalam mengusahakan pendidikan yang ideal untuk rakyatnya. Setiap periode zaman memiliki semangat atau jiwa sendiri-sendiri. Sangat zaman sekarang ini sangat diwarnai oleh fenomena globalisasi dengan konvergensi TIK atau teknologi informasi dan komunikasi sebagai cakra birawanya. Kaum belia seperti Sergey Brin dan Larry Page, sang perintis Google, semakin mewarnai semangat zaman dengan
berbagai karya visionernya. Dan tidak bisa dimungkiri bahwa The Search alias mesin pencari telah merevolusi dunia, merombak perangkata bisnis, menyegarkan kebudayaan, serta mentransformasikan proses pendidikan begitu cepatnya. Mesin-mesin pencari itu secepat kilat, lalu menyajikan berbagai informasi di depan mata kita. Mesin-mesin pencari itu seperti menelan jutaan perpustakaan, lalu memberikannya kepada kita, meminta Google, Yahoo, Wikipedia, dan lain-lainnya. Begitu pemurah dan secara sukarela mau mengunggah karya-karya warga dunia menjadi aset semesta. Di tengah kedahsyatan konvergensi TIK, ada pertanyaan besar yang mengganjal hati sanubari kita. Sehubungan dengan kondisi sektor pendidikan, bisakah sistem pendidikan di tanah air tercinta, khususnya di Kota Langsa tercinta ini, adaptif dengan semangat zaman? Di tanah air sedang terjadi euforia atau tuntutan terhadap sekolah gratis atau murah. Namun ada hal esensial yang terlupakan oleh kita semua, yakni pentingnya merubah mindset masyarakat tentang proses pendidikan. Mindset merupakan fondasi psikologis dalam kultur pendidikan. Para hadirin dan undangan yang kami hormati, sudah saatnya sekolah atau lembaga pendidikan apapun bentuknya tidak sekedar menjadi tempat untuk mencetak birokrat atau calon-calon pekerja. Lembaga pendidikan harus menjadi semacam rumah budaya dan nilai-nilai kearifan, house of culture and wisdom. Lembaga pendidikan mestinya mengembangkan sikap yang memandang sains dan teknologi sebagai lahan yang tidak sekedar untuk dipelajari, tetapi untuk diinovasi dan gencar diproduksi, sehingga mendatangkan kemajuan dan nilai tambah yang berlipat ganda. Proses pendidikan harus membentuk masyarakat bersikap rasional dan menjunjung tinggi pendekatan ilmiah. Nilai-nilai budaya lokal yang adaptif terhadap semangat zaman harus diartikulasikan dalam proses pendidikan. Nilai budaya yang telah menjadi artefak yang tersimpan di lumbung kultural warisan endatu kita. Proses pendidikan hendaknya tidak terjebak dalam rutinitas dan formalitas belaka, tetapi harus berani melakukan terobosan yang bersifat inovatif, kreatif, dan transformatif dalam sistem pembelajaran. Untuk mendukung semua itu dibutuhkan sistem pembelajaran interaktif yang melibatkan konvergensi TIK secara optimal untuk menunjang materi ajar, peraga pendidikan, lembar kerja siswa, kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan profesi guru, dan sarana untuk standarisasi sekolah. Dalam kaitan ini tentunya pemerintah Kota Langsa memberikan apresiasi dan terima kasih atas respon dari Global Educational Communication Technology yang telah melakukan katakanlah semacam anjang sana kunjungan ke sekolah-sekolah di Kota Langsa ini guna melakukan semacam kolaborasi antara konsep-konsep kemajuan di bidang pendidikan dengan keterbatasan kemampuan anak-anak didik kita di Kota Langsa ini. Mudah-mudahan dengan kunjungan tersebut melalui Kadis Pendidikan Kota Langsa ini, Global Educational Communication Technology dan jajaran pengurus PPWI di Kota Langsa ini kedepannya bisa menjalin suatu hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih terukur dalam rangka upaya menunjang program pemerintah dalam rangka meningkatkan peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Langsa ini. Kami harapkan kontribusi ini terus berlanjut, tidak hanya pada saat sesaat pada acara pelantikan ini, tidak bersifat seremonial belaka, tapi benar-benar seterusnya menjadi mitra partnership pemerintah Kota Langsa, PPWI, GLEC dalam rangka upaya percepatan kemajuan peningkatan pendidikan di Kota Langsa ini. Para hadirin yang kami muliakan, disparitas infrastruktur pendidikan yang cukup besar antar sekolah dan masalah buku pendidikan juga membutuhkan terobosan yang berbasis konvergensi TIK. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah pengembangan profesi atau career resilience para guru.
Pengembangan itu tentu saja beserta portofolio kompetensinya. Berbagai terobosan dalam pendidikan itu pada waktunya nanti bisa menyuguhkan budaya atau komunitas mengunggah atau uploading ilmu pengetahuan, budaya dan teknologi yang berbasis lokal. Alangkah baiknya jika nilai-nilai budaya, warisan sejarah, dan bermacam seni tradisi yang ada di Aceh, umumnya di Kota Langsa, pada khususnya bisa diunggah di dalam dunia maya. Mohon diinvestasikan ya secara tersendiri oleh para peserta seminar. Kebetulan saya hanya baca saja. Mungkin yang saya baca ini saya juga nggak ngerti apa. Mohon maaf. Saya punya obsesi dalam waktu yang tidak terlalu lama terbangun suatu ensiklopedia online tentang Aceh dari berbagai aspek. Fakta menunjukkan bahwa Wikipedia yang dirintis oleh Jimmy Wales setiap bulan mendapat 2,5 miliar dukungan dan menjadi situs referensi terkemuka di dunia sekarang ini. Para hadirin dan undangan yang kami hormati, seperti diketahui, istilah wiki berasal dari bahasa Hawaii yang berarti cepat, sesuai dengan makna katanya. Maka wiki merupakan website yang memungkinkan warga dunia bisa langsung mengedit halaman web dari komputer masing-masing. Website tersebut menuai sukses yang luar biasa, yang menghasilkan banyak artikel dan beranak pinak dalam puluhan bahasa di dunia ini. Sukses Wikipedia membuat Google sangat agresif dalam mengembangkan aplikasi serupa yang diberi nama Chino. Sebagai orang yang mendapat amanah untuk mengelola Kota Langsa, saya berkewajiban mendukung pengembangan pendidikan berbasis teknologi informasi ini. Saya berharap kepada warga, khususnya entitas pendidikan, untuk mendayagunakan metode ini. Saya berharap melalui seminar ini akan muncul solusi dan pemikiran cemerlang dan cerdas atau brilian yang dapat mengantarkan kita mengatasi masalah pendidikan. Hadirin yang berbahagia, demikian harapan-harapan yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Kepada panitia penyelenggara saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kepeloporannya dalam melaksanakan kegiatan ini. Khususnya kepada tamu kita dari Global Educational Communication Technology dari Jepang, saya ucapkan selamat datang, welcome to Langsa City, dan terima kasih, thank you atas participation for Langsa City. Semoga Allah, kalau bahasa Inggris prokem kan kita bisa Pak, bahasa anak gaul, Inggris anak gaul pasti bisa. Tapi kalau orang tua seperti saya ini mengoperasikan teknologi sudah gagap teknologi. Tapi setidak-tidaknya kami orang-orang tua ini wawasan untuk teknologi tidak terbatas. Bisa saja mengoperasikannya, mungkin keterbatasan keterampilan dan sebagainya, tapi mindset, wawasan, cakrawala pikir tidak terbatas oleh tidak mampu mengoperasikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita benar-benar dapat melaksanakan seminar ini untuk dapat mewujudkan dan dapat menjadi wadah yang tepat terhadap upaya pemahaman dan pencerahan pemikiran, serta menjadi contoh yang baik bagi seluruh elemen masyarakat, khususnya di Kota Langsa ini di masa-masa yang akan datang. Akhirnya dengan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara seminar pendidikan berbasis teknologi informasi dengan resmi saya nyatakan dibuka. Hadarullah wa jami'in. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.